Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar setia BSJD GKE dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pendeta Retno Wahyuni yang melayani di calon resort GKE Paju Epa, mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena begitu nyata kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kesehatan dan kekuatan itu ada di dalam diri kami dan kami pun dapat menikmati hari-hari hidup ini dengan kebahagiaan dan sukacita yang datangnya hanya dari Engkau saja. Pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Memohon kiranya Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa atas kami, sehingga melalui firman-Mu kami menjadi kuat di dalam setiap kelemahan, ada pengharapan di setiap keputusasaan yang terjadi, dan firman-Mu yang selalu menerangi langkah juang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ini seru dan doa kami, yang kami bawa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ester pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-15 dengan perikop muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Namun di sini saya akan membacakan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Yang berbahagia ialah mereka yang dengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang yang dapat dipercaya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dengan kepercayaan itu, seseorang dapat memperoleh kesempatan emas yang jika dimanfaatkan dengan baik akan berguna bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Namun sebaliknya, jika seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja mengkhianati kepercayaan itu atau gagal melaksanakan tugas tanggung jawabnya, maka sulit baginya untuk dapat memperoleh kepercayaan itu kembali. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Dalam kerajaan Persia yang besar itu, seorang Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasweros dengan diberikan kepercayaan suatu pangkat yang tinggi yang kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Dan saking tingginya pangkat Haman, semua orang di kerajaan itu menghormatinya dengan cara sujud dan berlutut di hadapannya. Ya, hampir semua orang kecuali Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi yang pantang bersujud selain kepada Tuhan. Dan karena pendirian Mordekai itulah yang membuat Haman ini marah besar. Haman merasa takut dan juga merasa tidak aman jika nantinya akan lebih banyak orang yang mengikuti Mordekai dan tidak lagi menghormati dirinya. Karena hal ini Haman merencanakan hal yang sangat jahat. Ia tidak hanya ingin mencelakakan Mordekai, melainkan juga ingin agar semua orang sebangsa Mordekai ini ditumpas. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia, Raja Ahasweros sangat mempercayai Haman. Ahasweros selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman, sehingga jatuhlah putusan bahwa orang Yahudi harus dibunuh dan dipunahkan pada tanggal 13 bulan ke-12,
yakni bulan Adar. Jika hal ini terjadi, maka dapat dibayangkan akan ada banyak sekali orang yang tidak bersalah menjadi korban karena Haman. Haman merasa harga dirinya sebagai orang yang berkuasa pada saat itu diremehkan oleh orang kecil seperti Mordekai, walaupun sebenarnya Mordekai tidak bermaksud demikian. Di sini terlihat bagaimana Haman yang telah dibutakan oleh kemarahan itu menjadi tega untuk menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk menghabisi Mordekai dan memunahkan seluruh orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kejahatan yang besar dapat terjadi di dalam kehidupan ini ketika manusia memiliki rasa tidak suka kepada orang lain. Karena itu kita diajarkan untuk perlu berhati-hati dengan sebuah keinginan yang berlebihan untuk menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sebab seringkali hal demikian dapat membutakan akal dan pikiran kita yang sehat. Dan juga kekuasaan yang adalah sebuah kepercayaan itu seharusnya juga dapat mendatangkan kebaikan, tetapi juga dapat mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri dan juga orang lain. Karenanya sepatutnya dapat digunakan dengan bijaksana, dapat menggunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan dengan baik untuk mengayomi sesama dan menjalani hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami meyakini bahwa hari-hari kehidupan yang kami jalani adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Itu terbukti nyata ketika kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan napas hidup menjadi milik bagian kami saat ini. Karenanya seluruh hal yang akan kami jalani dan yang akan kami lalui di dalam hidup ini hanya mau kami serahkan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, agar kiranya rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu selalu mengiringi langkah juang, cita-cita, harapan di dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Inilah Bapa kehidupan kami serahkan di dalam kasih-Mu yang berkuasa atasnya. Amin.